Selamat berjumpa kembali para mahasiswa mata kuliah Pendidikan Agama-Agama Dunia. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari tentang wawasan dunia dan juga bicara tentang agama itu apa. Sekarang lebih masuk kepada ilmu, filsafat, dan juga namanya teologi. Nah, itu menjadi satu dasar buat kita akan mempelajari munculnya atau sejarahnya agama. Sehingga kita sudah mempelajari agama itu diperkuat dengan namanya filsafat. Ataupun bicara tentang teologi itu apa. Bahkan agama itu sudah menjadi ilmu. Itu pun jadi permasalahan yang ada. Saya berharap ini pun materi yang akan membuat Anda lebih tertarik lagi untuk mendalami tentang agama dan juga ilmu. Serta ada bagian kajian tentang filsafat. Jangan terlalu stres dengan kata filsafat, tetapi nikmati dan mencoba belajar dengan tekun dan disiplin tentang apa itu filsafat, ilmu, dan juga teologi dalam agama ini. Baik, mari kita lanjutkan ke dalam slide yang berikutnya. Ada satu kutipan yang Anda perhatikan terlebih dahulu. Kutipan itu berbicara tentang apa? Silakan Anda baca. Sambil Anda baca kutipan itu, saya akan jelaskan siapa yang memiliki kutipan itu. Dia adalah seorang filsuf, dia juga seorang pastor, dia juga seorang ilmuwan, terutama di bidangnya geologi. Ya, itu juga paduan waktu di zaman beliau hidup memiliki pandangan pembelajaran yang cukup banyak bidang, ya. Seperti pertemuan sebelumnya menekankan tentang liberal arts, dan liberal arts berkaitan dengan berbagai macam ilmu. Baik, itu perkataannya, kalimatnya seperti ini. We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience. Atau dengan kata lain, terjemahan bebasnya adalah kita bukanlah makhluk manusia yang memiliki pengalaman spiritual, tetapi makhluk spiritual yang memiliki pengalaman manusiawi. Kalimat yang berikutnya adalah you are not a human being in search of a spiritual experience. Anda bukanlah seorang manusia yang sedang mencari pengalaman spiritual. Justru Anda adalah seorang makhluk spiritual yang sedang tenggelam di dalam pengalaman manusia. Menurut Anda, apakah setuju pandangan tersebut? Menurut pemikiran Anda, dari apa yang Anda pelajari, perkataan-perkataan ini, yang apa yang Anda amati, setuju atau tidak? Jadi di sini Teilhard de Chardin ada menekankan dua kata beda, ya. Human being dengan spiritual being. Nah, itu Teilhard de Chardin membedakannya. Kita bukanlah makhluk manusia yang sedang mencari spiritual being atau yang menjadi pengalaman spiritual, tetapi makhluk spiritual yang kita sedang mencari tentang pengalaman kemanusiaan. Ya, memang bisa dikatakan benar maupun salah tergantung dari sisi mana kita menilainya. Kalau kita mengatakan, ya kita makhluk rasional, berarti kita juga adalah makhluk yang manusia yang sedang mencari pengalaman spiritual. Makanya manusia sedang mencari agama yang dia yakini. Memang betul, tetapi bisa juga menekankan kita adalah makhluk biasa manusia yang sedang mencoba menikmati pengalaman-pengalaman spiritual, atau makhluk spiritual yang Tuhan sudah menciptakan kita sedemikian rupa dengan adanya satu keinginan yang luhur untuk mengenal atau menemui Tuhan, sehingga kita memiliki agama lalu menjalani pengalaman-pengalaman itu seperti apa di dalam kemanusiaannya. Jadi ada dua hal ini yang kita sedang mencoba menekankannya. Itu tidak masalah. Jadi maksud saya dengan kutipan ini adalah melatih Anda untuk menguji, menilai pandangan-pandangan yang ada dengan wawasan dunia yang Anda miliki. Jadi human being, spiritual being seperti apa? Ya, baik. Bicara tentang human being atau spiritual being, tentu ada satu pertanyaan. Apakah semuanya ini benar pertanyaannya? Sehingga di dalam slide selanjutnya itu saya menjelaskan. Manusia bertanya. Manusia yang memiliki kemanusiaan bertanya. Kalaupun mereka ataupun kita bertanya, kita adalah makhluk spiritual.
apakah bertanya dalam spiritualitasnya? Mengapa manusia bertanya? Karena manusia memiliki akal budi. Itulah yang membedakan antara binatang dengan manusia. Manusia memiliki akal budi dan akal budinya terus berkembang. Makanya ilmu pengetahuan terus berkembang dalam kemanusiaan. Tidak ada binatang yang akhirnya mendirikan sekolah binatang, dari binatang dengan binatang. Karena manusia yang memiliki akal budi. Itu yang menjadi ciri ataupun keunikan, keunggulan manusia dibandingkan yang lain. Ya, dalam hal tertentu memang ada binatang yang memiliki kecerdasan dibandingkan manusia, tapi dalam hal itu saja, tidak secara keseluruhannya. Tetapi sekali lagi, balik lagi kepada topik kita, mengapa manusia bertanya? Pertanyaan ini muncul karena memang manusia punya akal budi. Dia berpikir, dia terus bertanya, dan sebagai makhluk yang terus mencari jawaban atas pertanyaan hidup, baik dia human being maupun spiritual being, selalu mencari pertanyaan hidup. Tentang apa? Mencari tahu apa sebenarnya yang ada di balik kenyataan. Baik spiritual being ataupun human being. Selalu ingin bertanya, apa yang ada di balik semuanya. Nah, mungkin saat ini pun Anda sudah bertanya dari apa yang sudah disajikan dalam materi ini. Jadi itu yang menimbulkan pertanyaan ini, yang menimbulkan adanya pemikiran. Sehingga manusia itu dari pertanyaan ini beralih kepada filsafat. Filsafat yang dari kata philia, yang artinya menyukai atau mencintai, dan sophia, yaitu hikmat. Jadi berfilsafat berarti orang yang bertanya untuk mencapai hikmat, bukan mencintai si Sophia, ya. Jadi inilah yang terjadi di dalam pemikiran manusia, dan ia mencari hal yang membuat dia menjadi bijak dalam hidupannya. Makanya filsafat, seperti dalam slide ini dikatakan, adalah suatu refleksi rasional atau pikiran atas keseluruhan realitas untuk mencapai hakikat atau disebutnya kebenaran dan memperoleh hikmat. Hikmat itu kebijaksanaan. Seperti gambarnya dari patung perunggu Auguste Rodin, thinker. Dia sedang bertanya terus. Dan hikmat itu, kata hikmat di dalam slide selanjutnya saya jelaskan. Dari hikmat, kata-kata yang muncul dalam hikmat adalah ada namanya wise atau wissen. Artinya mengetahui. Dalam bahasa Jerman, wissen artinya mengetahui atau pengetahuan. Dalam bahasa Norwegia, viten, mirip dengan bahasa Sanskerta, yaitu vidya atau widya. Sehingga muncullah kata widi. Dan itu ada kaitan dengan hyang widi, yaitu yang sebutnya Tuhan. Sehingga di dalam bahasa itu hyang widi, pengetahuan tentang Tuhan. Sehingga widya itu pun adalah idea. Idea dalam bahasa Platonya, seorang filsuf Yunani, itu bicara tentang ide. Jadi hikmat ada kaitannya dengan ide dan juga dikaitkan dengan namanya Tuhan. Nah, inilah yang melatar belakangi adanya filsafat agama. Manusia akhirnya berfilsafat. Kenapa? Karena manusia bisa jadi dilatar belakangi dengan kekaguman atau keheranan, ketakjuban, atau rasa keinginan tahu yang terus-menerus tentang Tuhan seperti apa. Ada juga ditimbulkan oleh karenanya keraguan-raguan, ketidakpuasan. Bahkan manusia menyadari adanya keterbatasan ataupun adanya kekurangan yang perlu ia cari tahu supaya bertambah. Nah, ini menjadi latar belakang. Nah, seperti tadi dalam filsafat manusia bertanya, kalau ada seorang tokoh teolog yang dikatakan namanya yaitu Johannes Calvin, ada istilah yang dia perkenalkan, yaitu dalam bahasa Latin sensus divinitatis, atau dalam Inggrisnya sense of divinity. Nah, ini artinya bahwa
John Calvin mengatakan setiap manusia memiliki satu kepekaan akan adanya hal-hal yang luhur, hal-hal tentang ketuhanan. Sehingga manusia pada dasarnya adalah memiliki keinginan untuk mencari, baik itu Tuhan atau hal-hal yang lebih tinggi realitasnya. Makanya munculnya filsafat ataupun agama didasari oleh karenanya adanya sense of divinity. Jadi orang-orang yang ateis, orang-orang yang tidak mau beragama sebenarnya sedang menekan akan sensenya, kepekaannya akan hal yang ilahi, bersifat ilahi. Jadi mematikan bahkan meniadakannya begitu. Nah, agama muncul, ini juga ada satu wacana pemikiran. Kalau begitu, apakah agama muncul memang langsung dari langit? Jelas bukan, tetapi dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada manusia, yaitu dari hasil intuisi alamiah manusia. Oleh karena sense of divinity ini, intuisi alamiah manusia. Dari intuisi ini juga berkembang dengan bertambahnya dengan akal budi. Sehingga ada pemikiran. Jadi itulah hasil pemikiran manusia. Ada juga memang wahyu. Jadi agama itu merupakan wahyu yang diberikan seperti dalam slide yang sudah tertera itu. Nah, itulah yang dimaksud tentang filsafat dan juga agama. Jadi mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Tinggal Anda mempelajari lagi slide yang tertera seperti apa. Nah, ada kaitannya sekarang filsafat dengan agama. Itu filsafat secara umum sekarang dengan agama. Nah, di dalam slide ini saya sudah menyampaikan pendekatan filsafat agama. Filsafat agama merupakan aktivitas berpikir rasional yang memfokuskan kepada dimensi intelektual agama. Artinya meninjau agama dalam rasionalitasnya seperti apa? Rasionalitas agama. Sehingga filsafat juga membantu kita dalam memahami agama. Sehingga pendekatan agama secara filosofis itu upaya mendeskripsikan keyakinan. Jadi kalau kita bilang kita beriman, yang di dalam pertemuan slide sebelumnya adalah masalah subjektivitas, akan menjadi objektivitas, objektif menjadi objektif kalau kita memakai rasionalitas ini atau filsafat. Sehingga kalau dikatakan kita beriman saja, tapi apa dasarnya? Sehingga iman harus bisa dipahami oleh rasio. Tetapi rasio harus tunduk kepada iman. Nah, itu kaitannya antara filsafat dan agama. Nah, kalau begitu pertanyaannya dalam slide selanjutnya, apakah kita bisa mengenal Tuhan tanpa agama? Di dalam slide yang ditunjukkan, how does one know God without religion? Bagaimana seseorang bisa mengenal Tuhan tanpa melalui agama? Nah, kutipan itu merupakan kutipan yang tidak setuju mengenai adanya agama. Jelas kutipan itu berasal dari seorang ateis. Jadi Tuhan pun tidak ada. Jadi dengan demikian agama pun tidak diperlukan. Nah, kalau kita beragama mengatakan agama diperlukan. Tetapi apakah kita bisa mengenal tentang Tuhan? Nah, itu juga menjadi satu pertanyaan. Nanti dalam topik slide atau materi tentang ketuhanan, apakah setiap agama Tuhannya sama? Itu menjadi satu topik pemikiran nanti dalam slide selanjutnya ya, atau di dalam materi berikutnya. Nah, itu pertanyaan yang perlu Anda perhatikan. Nah, di dalam slide selanjutnya juga menjelaskan tentang agama dalam pandangan filsafat. Jadi ada dua pendekatan ya, di dalam slide sudah tertera seperti apa dan juga gambarannya. Yang tokoh-tokohnya jelas sekali seorang filsuf di zaman sebelum Masehi, yaitu Plato, Sokrates, dan seterusnya. Jadi pendekatannya itu adalah filsafat sama dengan agama, setara. Jadi pendekatan yang pertama, filsafat itu ya adalah agama, agama itu adalah filsafat, sehingga
beragama juga berarti berfilsafat. Berfilsafat berarti juga beragama. Nah, seperti itu. Pendekatan yang kedua, superioritas terhadap agama. Agamanya lebih utama. Dengan demikian, agama sebagai tuan dan pelayannya adalah filsafat. Atau kebalikannya, tuannya adalah filsafat, pelayannya adalah agama. Kalau yang sebelumnya adalah kesetaraan filsafat dan agama. Tetapi yang di sini tuannya adalah agama, pelayannya filsafat. Dengan demikian filsafat dipakai untuk melayani agama. Atau sebaliknya juga. Agama dipakai oleh filsafat sebagai pelayannya, ya. Tokoh-tokohnya bisa tertera dilihat di dalam slide Anda, itu ya, tokoh-tokohnya siapa saja, baik kalangan Buddha ataupun Islam ataupun pemikiran-pemikir dari Kristen. Nah, baik, ini sudah bicara tentang filsafat. Jadi saya coba ulangi lagi secara ringkas bahwa manusia, baik makhluk manusiawi maupun spiritual atau rohania, itu bisa beragama setidaknya diawali ataupun adanya namanya filsafat, atau dia mencari bertanya. Nah, kalau begitu ada beberapa teori. Saya hanya menyebutkan beberapa teori yang ada di dalam terbentuknya satu agama. Jadi tesisnya adalah agama adalah produk dari budaya. Dan budaya itu adalah pemikiran manusia. Nah, Anda bisa mengujinya apakah benar atau tidak bahwa budaya adalah pemikiran manusia, agama itu adalah hasil pemikiran dari manusia.